Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayyatuha al akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini ya kita akan melanjutkan ya setelah kemarin kita sampai pada al-Makki wa al-Madani ya untuk perbedaan ya antara ayat Makkiyah dan Madaniyah ya kemarin sudah ya. Kemudian kita masuk sekarang ya fawaidu ma'rifati al-madani wal makki. Ya, faedah mengetahui ayat itu madaniyah dan ayat itu makkiyah. Ma'rifatul makkiyu ya. Ya qala al-muallif rahimahullah ma'rifatul makkiyyi wal madaniyyi na'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmah. Wa dzalika li anna fiha fawaid minha ya ini mengetahui ayat itu makkiyah atau ayat itu madaniyah ya. Ini termasuk ya jenis ilmu dalam ulumul Quran yang penting ya karena ada banyak faedah ya. Minha awalan zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la maratibiha. Yang pertama ya faedah yang pertama yaitu Al-Quran ya. Dalam Al-Quran itu tampak ada yang namanya balaghatul Quran ya fi a'la maratibiha, dalam tingkatan yang paling tinggi ya. Ya maksudnya dalam Al-Quran ya ketika menyampaikan sesuatu ya ini ya bisa diterima ya oleh mukhatabnya yang diajak bicara ya. Nah, ini penjelasannya haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi halahum min quwwatin wa syiddatin aw linin wa suhulah. Ya di mana ketika Al-Qur'an itu mengajak bicara setiap kaum ya, itu dengan ya sesuai dengan kondisi kaum tersebut ya. Jadi setiap kaum bisa berbeda ya. Ya min quwwah wa syiddah, ada yang dengan keras ya, ada juga yang dengan lemah lembut ya. Ya ini di dalam Al-Qur'an ya, ini sesuai ya. Ketika ayat-ayat Makkiyah ya menghadapi ya ketika itu Nabi menghadapi orang-orang kafir yang seperti itu ya, sangat menentang sekali, maka ini Al-Qur'an menggunakan lafadz yang tepat bagi mereka, yaitu dengan lafadz yang keras ya. Jika orang tersebut ya itu mudah di dalam menerima ya, maka ya ini misalnya ketika ayat madaniyah ya, ya ini kan turun ya disampaikan kepada orang yang sudah ketika itu ya rata-rata ya sudah bisa menerima ya agama Islam ya, maka dengan lafadz-lafadznya itu dengan lemah lembut ya. Jadi ketika kita mengetahui ayat itu makkiyah atau madaniyah itu ada faedahnya, yaitu kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya itu tepat ya sesuai dengan ya yang diajak bicara ya, jadi tepat. Yang kedua ya Tsaniyan zuhuru hikmati tasyri'i fi asma ghayatihi haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an. Ya, kita bahas yang kedua ya, yaitu tampak ya ada hikmah di dalam pensyariatan ya. Dalam ya asma ghayatihi. Ya, dalam tujuan yang paling
tinggi. Ya, ya tujuan ya ghayah tasyri' ini ya, tujuan pensyariatan ini. Haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an. Ya, di mana ya pensyariatan yaitu dengan bertahap ya, satu demi satu. Ya, tidak langsung seluruhnya ya. Maka di sini ada ya hikmah di dalam pensyariatan ya. Ya, bihasabil ahammi ala ma taqtabihi halal mukhatabin wasti'dadahum lil qabuli wat tanfidz. Ya, ini disesuaikan dengan yang paling penting dulu ya. Ya, ini sesuai dengan ya kondisi yang diajak bicara ya. Dan disesuaikan juga dengan persiapan mereka ya di dalam menerima syariat ini ya dan melaksanakannya. Jadi dengan bertahap ya. Andaikan tidak bertahap langsung semua syariat Islam itu turunkan ketika itu juga ya, maka itu akan menyulitkan ya kaum muslimin ketika itu ya. Karena langsung semuanya ya duf'atan wahidah. Ya, jadi di sini kita dapat mengetahui ya bahwasanya ada hikmah dari pensyariatan ya dengan dilakukan bertahap ya. Kemudian yang ketiga ya salisan tarbiyatud du'ati ila Allah taala wa taujihuhum ila an yadba'u ma salakahul Qur'anu fil uslubi wal maudhu'. Ya, faedah yang berikutnya ini tarbiyah atau doa. Ini mentarbiyah ya, mendidik ya para dai ya, para penyeru ya yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan mereka agar mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dititi ya, apa yang Al-Qur'an itu tempuh ya dalam hal gaya bahasa dan pembahasan ya. Min haitsu al-mukhatabin bihaitsu yubda'u bil ahammi fal aham wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha wa suhula fi mawdi'iha. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi yang diajak bicara ya. Mat'unya. Jadi ketika berdakwah ya itu harus ya disesuaikan yang disampaikan temanya ya itu disesuaikan dengan kondisi yang didakwai ya. Dimulai dari yang paling penting ya. Ada skala prioritas yang didahulukan yang mana ya. Ketika misalnya yang didakwai itu banyak yang meninggalkan sholat wajib, maka dahulukan yang sholat wajib ya daripada ya misalnya juga tidak berpuasa yang dakwai, maka dahulukan yang lebih penting dulu yaitu dengan sholat dulu ya. Kemudian baru berikutnya dan berikutnya. Wa tusta'malu syiddah fi mawdi'iha ya, menggunakan kekerasan dalam tempatnya sesuai dengan tempatnya ya. Dan wasuhulah ya kemudian juga disesuaikan dengan tempatnya ya, sebagaimana Al-Qur'anul Karim ya melakukan ketika ya diturunkan ya itu sesuai dengan kondisi ya mukhatabin, kondisi ketika itu ya orang-orang ketika itu. Kemudian rabi'an tamyizun nasikhi minal mansukh fima law waradat ayatani ya makkiyatun wa madaniyatun yatahaqqaq fihima syurutun naskhi fa innal madaniyah nasikhatun lil makkiyah lita'akhuril madaniyati anha. Untuk yang keempat ya ini faedahnya yaitu membedakan ya, kita bisa membedakan ya mana ayat yang nasikh ya yang menghapus, mana ayat yang dihapus ya. Ya ini misalnya ada dua ayat ya, ayat makkiyah dan madaniyah ini saling bertentangan ya, saling bertentangan dan tidak bisa dikumpulkan, dihimpun ya, tidak bisa al-jam'u bainahuma.
Ya, kemudian di sini syarat-syarat ya nasakh itu terrealisasi. Maka ketika itu yang diambil sebagai penghapus ya, ayat yang menghapus ayat yang lain yaitu yang madaniyah karena turunnya belakangan ya. Jadi yang dipakai ayat yang turun belakangan yaitu ayat madaniyah. Maka di sini nasikhul lil makkiyah ya, menghapus ayat-ayat yang turunnya ya di Mekah yang lebih awal ya. Karena ini ya ayat-ayat madaniyah itu turun terakhir ya. Jadi itu yang dipakai ya. Sudah berapa menit ya? 10. Ya, kemudian yang berikutnya al-hikmah min nuzulil Qur'anil Karim. Min taqsimil Qur'ani ila makki wa madani. Yatabayyanu annahu nazala 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa. Dari pembagian Al-Qur'an ya, tadi ada madaniyah, ada makkiyah, maka jelas ya bahwasanya Al-Qur'an tersebut turun kepada Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ya secara terpisah-pisah ya. Secara tidak langsung satu sekali semuanya ya. Turunnya berangsur-angsur. Walinuzulihi ala hadzal wajhi hikamun katsiratun. Ya, turunnya Al-Qur'an secara seperti itu tadi ya tidak langsung sekaligus semuanya, tapi dengan satu persatu ya dengan berangsur-angsur. Ini ada hikmah yang banyak. Minha awalan tathbitu qalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya yang pertama yaitu menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, liqaulihi ta'ala wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Yani kadzalika nazzalnahu mufarraqa. Ya, ini kadzalik di sini. Kadzalik ya linutsabbita bihi fuadak ya kadzalika nazzalnahu mufarraqa ya linutsabbita bihi fuadak. Nah, ini untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila. Ya, untuk terjemahnya kita lihat di Quran Kemenak ya. Di sini ya orang-orang kafir ya berkata mengapa Al-Qur'an itu tidak turun langsung sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, demikianlah ya Al-Quran itu turun tidak sekaligus ya, turunnya dengan berangsur-angsur itu linutsabbita bihi fuadak. Itu agar kami memperteguh hatimu wahai Muhammad. Ya. Jadi turunnya dengan berangsur-angsur itu untuk ya menguatkan atau meneguhkan ya hati Nabi Muhammad SAW. Warattalnahu tartila ya. Dan kami membacakannya secara tartil ya, berangsur-angsur ya, perlahan dan benar. Kembali ke sini, kemudian wala ya'tunaka bimatsalin ya. Liyasuddun nasa an sabilillah. Ya, ini cuma tambahan ya seperti ini tadi, bukan termasuk ya dalam Al-Qur'an ya. Ini maksudnya ini untuk mentafsirkan, untuk menjelaskan. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya ini ya, dan mereka yaitu orang-orang kafir ya tidak datang kepadamu ya membawa ya sesuatu yang aneh. Ya illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Melainkan ya kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Ya, ini untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya, mendatangkan sesuatu agar mereka lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ini tadi ya untuk menguatkan hati Nabi ya. Kemudian yang kedua ya. Hikmah yang kedua dari turunnya Al-Qur'an ya. Tidak secara sekaligus tapi berangsur-angsur ya, an yashul 'alan nas ya hifdzuhu wa fahmuhu wal amalu bih ya.
manusia ya mudah di dalam menghafalkan Al-Qur'an ya, memahami dan mengamalkannya. Yaitu hikmah mengapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur ya, tidak sekaligus. Kalau sekaligus langsung 30 juz menghafalnya sulit. Ya, jadi kalau menghafal ya sedikit-sedikit dulu. Jika sudah maka lanjut lagi ya, lanjut lagi. Ya, kemudian memahami dan mengamalkan. Maka itu lebih mudah ya. Ya. Kalau sekaligus sulit sekali. Haitsu ya yuqra'u alaihim syai'an fa syai'an ya. Di mana ya Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka ya, itu satu persatu. Liqouli ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an ya kami turunkan berangsur-angsur agar engkau ya wahai Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ya, untuk kemudian ya mungkin cukup sampai di sini ya. Sudah berapa menit nih? Sudah 16 menit ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.